Seorang gadis cantik bersama kedua orang tuanya melihat seorang pria yang sebelumnya diberitahu oleh bibinya. Namun setelah melihat kalau ternyata pria itu berpenampilan sederhana, ibu gadis itu pun tak setuju. Ia pun melarang putrinya untuk menemuinya, karena dari penampilannya saja sudah kelihatan kalau dia orang miskin, pasti hanya akan memanfaatkanmu saja, ucap sang ibu. Tapi gadis itu mengatakan kepada ibunya kalau sebaiknya aku menemuinya dulu. Lagian tidak semua laki-laki mata duitan. Meskipun dia tidak kaya, tapi kalau baik kan tidak apa-apa, ucap gadis ini. Ayah gadis itu pun membenarkan putrinya. Biarkan saja putri kita menemuinya dulu, Bu. Kasihan pria itu. Dia sudah menunggu masa tidak ditemui. Karena ibunya tetap khawatir kalau pria itu hanya memanfaatkannya, ayah gadis ini pun mempunyai rencana. Dia menyuruh putrinya untuk menyamar menjadi orang miskin dan mengganti pakaiannya lebih sederhana. Dan setelah mengganti pakaiannya, gadis ini pun mulai berjalan menemui pria itu. Sementara orang tuanya menunggu di mobil. Pria itu adalah pria yang humoris. Baru pertama ketemu, dia sudah terhibur. "Kamu menyapa siapa, Nona?" tanya si pria. "Aku menyapamu, siapa lagi?" jawab gadis ini. Kemudian dengan polosnya pria ini pun bertanya, "Apakah kehidupanmu sangat sulit?" Gadis ini pun sedikit kesal dan berkata, "Memangnya kenapa? Apa kamu tidak suka karena aku orang miskin?" Si pria pun meminta maaf kalau ucapannya sudah menyakiti. "Tapi maksudnya kamu berpakaian seperti ini bukankah berarti kamu seorang pembantu?" Pria ini terlihat sangat gugup. Kemudian dia pamitan akan pergi karena ada mobil yang harus diperbaiki. Namun ketika dia akan pergi, gadis ini pun memanggilnya. "Tunggu, apakah kamu tidak mau berteman denganku?" "Maaf, bukan seperti itu. Aku hanya malu. Kamu gadis yang sangat cantik, sementara aku jelek, dan pekerjaanku hanyalah seorang montir. Aku merasa tidak pantas untukmu." Tapi gadis ini tidak mempermasalahkannya. "Aku tidak mencari seseorang karena hartanya. Yang terpenting dia baik dan mau menerimaku apa adanya." Mendengar itu, si pria pun sangat senang. Dia pun berjanji jika kita memang jodoh. "Aku janji akan bekerja lebih keras agar aku bisa membahagiakanmu," ucap si pria. Gadis ini pun sangat senang mendengar kepolosan pria itu. Kemudian gadis ini pun mengajaknya untuk makan bersama. Ya sudah, untuk merayakan semua ini, bagaimana kalau kita makan bersama? Si pria pun sangat senang dan memberitahu kalau dia tahu makanan yang enak di sekitar sini. Ya sudah, ayo aku tahu makanan yang enak di sini. Namun ketika akan berangkat, gadis itu mengajaknya untuk naik mobil miliknya. Pria ini pun kaget ketika si gadis mengajaknya naik mobil. Si gadis pun akhirnya menceritakan semuanya kalau dia memang orang kaya. Dia hanya pura-pura. Disinilah kejutan yang sesungguhnya. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba sekretaris pria ini datang. Ternyata pria ini adalah seorang ketua perusahaan. Gadis ini pun sangat kaget setelah tahu kalau pria ini adalah ketua perusahaan ternama di kota ini. Pria ini pun meminta maaf sudah berbohong. Dia bukan berniat mengerjainya. "Selama ini banyak gadis yang mendekatiku, tapi mereka mendekatiku karena hartaku. Makanya aku menyamar seperti ini, dan akhirnya aku menemukanmu, gadis cantik yang sangat baik." Akhirnya kini mereka pun bersama memulai hidup yang bahagia. Cintailah seseorang karena kebaikannya, bukan karena hartanya. Karena jika mencintai hanya karena harta, percayalah, suatu saat kebahagiaanmu akan hilang jika hartanya sudah hilang.